Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku yang masih hashtag di rumah aja. Gimana nih? Kaum rebahan udah pada pegel belum nih punggungnya? Kalau punggung bisa jerit ya, dia pasti udah minta ampun tuh dipakai tidur mulu tiap hari. Canda. Nah teman-teman, kan lagi booming-boomingnya nih ya lagu Aisyah istri Rasulullah. Bukan, aku nggak mau cover. Cuma kita tuh denger lagunya aja udah baper ya kan. Nah ada lagi nih beberapa kisah romantisnya Aisyah dengan Rasulullah. Dan mungkin kalian udah tahu beberapa kisah ini. Mungkin juga kalian beda versi ceritanya sama aku. Oke, kita langsung cerita ya. Mengapa sih Rasulullah menikahi Aisyah? Karena ada 3 malam berturut-turut di mana malaikat menghampiri mimpi Rasulullah dengan membawa Aisyah dibalut dengan kain sutra. Nah, terus Nabi bilang sama malaikat, jika ini perintah dari Allah, maka aku akan melaksanakannya. Di suatu hari yang cerah, Aisyah lagi main nih sama teman sebayanya. Lalu ibunya panggil istri Abu Bakar, Ummu Ruman. Aisyah, ayo ikut ibu dulu, gitu kan. Nah Aisyah juga rada deg-degan mau ngapain dan mau kemana, tumben juga gitu. Nah Aisyah dibawa ke suatu rumah. Sampai di depan rumah Aisyah tambah deg-degan, ada apa gitu kan. Ternyata benar di dalam ada wanita-wanita Ansor. Aisyah ingin dinikahi oleh Rasulullah. Diserahkanlah Aisyah kepada wanita-wanita Ansor dengan di make up terlebih dahulu. Menikahlah Aisyah dengan Rasulullah pada umur 9 tahun. Pernikahan yang gemesnya banyak, romantisnya banyak, dan cekcoknya juga banyak. Cerita pertama yang pastinya udah banyak yang tahu cerita ini. Jadi gini ceritanya. Suatu malam, Nabi pulang terlambat ke rumah karena banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh para sahabat. Jadinya Nabi pulang telat. Lalu Aisyah takut nih tidur di kamar. Nanti kalau Nabi pulang gak kedengeran. Makanya Aisyah tidur di balik pintu. Lalu Nabi pulang nih, udah agak malaman Nabi pulang. Nabi gak berani ketuk pintu karena takut Aisyah bangun dan ganggu tidurnya. Akhirnya Nabi tidur di depan rumah. Jadi tuh mereka tidur, Aisyah di dalam di balik pintu dan Nabi di baliknya lagi karena mereka sama-sama takut ngeganggu satu sama lain. Sampai pagi, romantis banget gak tuh? Kisah romantis kedua. Biasanya pada hari raya Id, dua budak Sudan unjuk kebolehan memainkan tombak dan perisai. Ada kalanya Rasulullah yang ngajak Aisyah nonton, dan kadang-kadang juga Aisyah yang mengajak Rasulullah untuk nonton pertunjukan tersebut. Nah tapi ini Aisyah cuma ngode doang, dia kayak pengen lihat gitu, kayak pengen lihat gitu kan. Akhirnya Rasulullah nanya dong, kenapa kamu mau lihat gitu. Terus Aisyah jawab iya gitu kan. Nah Rasulullah pasang badan nih di depan Aisyah. Lalu Aisyah meletakkan dagunya ke pundak Rasulullah dan menempelkan wajahnya ke pipi Rasulullah. Nah nonton nih mereka. Terus udah lumayan lama Rasulullah nanya, udah apa belum? Terus Aisyah bilang belum, nanti dulu, jangan terburu-buru gitu kan. Nah udah lama lagi Rasulullah nanya lagi, udah belum? Terus kata Aisyah nanti dulu, belum gitu kan. Nah sampai ketiga kalinya Rasulullah nanya, udah belum? Terus kata Aisyah, jangan keburu-buru Rasulullah, aku tuh sebenarnya gak mau menyaksikan mereka, cuma biar mereka tahu aja bagaimana aku di sisi Rasulullah dan Rasulullah di sisiku. Begitu. Cerita ketiga ini tuh cerita tentang kepekaan Rasulullah terhadap Aisyah. Rasulullah tuh tahu kalau Aisyah lagi ngambek, Rasulullah tahu kalau Aisyah lagi marah gitu. Jadi tuh suatu ketika Aisyah pernah menyebut, dia tuh lagi keadaan emosi dan dia menyebut demi Tuhan Ibrahim, dia bilang kayak gitu. Terus Rasulullah bilang, Aisyah pasti kamu lagi marah ya sama aku, dia bilang kayak gitu. Karena kalau kamu marah, kamu bakal menyebut demi Tuhan Ibrahim. Biasanya itu kamu menyebut demi Tuhan Muhammad. Pasti kamu lagi dalam keadaan marah, maka dari itu kamu menyebut demi Tuhan Ibrahim.
Cerita keempat. Jadi suatu hari Nabi dan Aisyah sedang berbincang mesra di dalam rumahnya. Kemudian datanglah tamu, seorang pria. Tapi dia itu buta. Nah, karena Aisyah di rumah gak pakai cadar, maka dia langsung masuk ke dalam rumahnya. Melihat perlakuan Aisyah seperti itu, Nabi menghampiri Aisyah. Nabi bilang, Aisyah, laki-laki itu buta, gak perlu kamu pakai cadar, gak perlu kamu masuk, kata Nabi gitu kan. Lalu Aisyah jawab, memang laki-laki itu buta, dia tidak bisa melihatku, tapi aku bisa melihatnya. Begitu saking Aisyah jaga kehormatannya untuk Nabi. Masuklah ke cerita kelima, cerita terakhir, dan kayaknya banyak yang tahu juga nih cerita ini. Jadi gini, Aisyah itu selalu menyiapkan minum ketika Nabi pulang dari mana-mana. Kalau sekarang mah istilahnya nyiapin teh gitu kan. Nah, mereka tuh selalu minum berdua. Jadi setengahan gitu, Nabi minum, terus nanti Aisyah minum juga. Nah, suatu ketika Nabi minum, tapi Nabi nggak setengahin sama Aisyah. Nabi glug-glug minum. Terus Aisyah nanya, kok aku nggak dibagi gitu kan. Terus Nabi tetap minum. Aisyah tanya lagi, kamu kenapa? Kok tumben gitu? Biasanya aku dibagi gitu kan. Terus abis itu Nabi tetap minum dan akhirnya menyisakan dikit untuk Aisyah. Pas Aisyah cobain, ternyata rasanya asin. Dia salah masukin, bukan gula yang dimasukin, malah garam. Saking Nabi gak mau ngecewain Aisyah. Oke teman-teman, jadi itu cerita singkat romantisnya Aisyah dengan Rasulullah. Mungkin masih banyak lagi ya, cuma keterbatasan pengetahuan aku juga. Jadi kalau kalian tahu cerita romantisnya Aisyah dan Rasulullah yang lain, boleh tolong komen di bawah ya, karena aku juga mau tahu. See you, makasih. Assalamualaikum.